Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri dan santriwati Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati dimanapun berada, kembali kita kali ini mengkaji kitab Fiqih Kasifatus Sajah. Silakan buka kitabnya halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Al-Azizil Alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharaini amin. Babul haidhi wan nifasi. Ini bab haid dan nipas. Jadi kita pada bab kali ini akan membahas tentang haid dan nipas. Al-haidu huwa damul khariju min qubulil mar'ati fi sihhatiha bila sababin. Al-haidu bermula haid, huwa damul kharij ialah darah yang keluar min qubulil mar'ah dari kemaluan perempuan, fi sihhatiha dalam keadaan sehat, bila sababin tanpa ada sebab apapun. Artinya apabila seorang perempuan berdarah keluar dari kemaluannya tanpa ada sebab, tanpa ada sakit, dalam keadaan sehat kemaluannya, nah maka itu darah yang keluar itu adalah darah haid. Wan nifasu huwa damul khariju minha ba'da tamami wiladatiha. Dan bermula darah nipas, huwa damul kharij ialah darah yang keluar, minha dari kubul perempuan, ba'da tamami wiladatiha setelah selesai melahirkan. Nah, jadi kalau darah nipas itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan. Oh guru, apa fungsinya gesan kami lalakian mengetahui ini? Ya supaya bisa memberitahu. Misal bini kalau paham, maka kita harus paham terhadap bab ini. Apalagi bagi perempuan. Nah, bagi perempuan makinannya ini lebih aujab, lebih wajib kepada perempuan untuk memahami masalah haid ini. Wa aqallu sinnil haidi tis'u sinina takriban. Dan umur paling muda bagi perempuan yang haid itu adalah tis'u sinin, 9 bulan takriban, kurang lebih. Nah jadi umur bebinian kurang lebih 9 bulan, umur babinian yang kurang lebih 9 tahun, maka perempuan itu bisa haid. Jadi kalau umur 9 tahun keluar darah dari kemaluannya, maka itu bisa dikatakan darah haid, asalkan tadi dengan syarat 2 tadi, keluarnya dalam keadaan sehat dan bukan karena sebab apa-apa. Berarti kalau perempuan sudah haid,
maka berarti perempuan itu sudah dikatakan sebagai perempuan yang balik, atau yang disebut dengan orang yang sudah mukallaf. Nah, umur apa yang dihitung di sini? Umur di sini adalah umur tahun Hijriyah, bukan tahun Syamsiyah, bukan tahun Masehi. Jadi dihitungnya adalah hitungan hitungan Hijriyah. Wa aqallu muddatihi yaumun wa lailatun wa aktsaruha 15 yauman wa ghalibuha 6 aw 7. Dan waktu paling sebentar haid itu adalah yaumun wa lailatun, sehari semalaman, atau bisa dikatakan selama 24 jam, sehari semalaman. Itu paling sebentar haid itu. Kemudian wa aktsaruha, paling lama masa haid perempuan itu 15 yauman, ialah sebanyak 15 hari. Nah, jadi kalau lebih daripada 15 hari maka masih keluar darah, berarti darah itu namanya adalah darah penyakit, bukan lagi darah haid. Nah, bagi laki-laki pun bilanya ada bebinian, misalnya bini kita pada haid 20 hari, nah berarti kita sudah dipintarinya. Berarti ya, ini fungsinya kenapa kita laki-laki harus paham dan harus tahu tentang haid tersebut. Wa ghalibuha, dan kebiasaannya ialah sitatun 6 au sab'atun, atau 7 hari. Jadi kebiasaannya 6 atau 7 hari. Ada juga nang 3 hari aja, ada nang 5 hari aja. Tapi nang kebiasaannya adalah 6 atau 7. Nah, jadi paling sebentar sehari semalaman. Kalau paling lama itu 15 hari 15 malam. Paling sebentar kebiasaan itu adalah 6 atau 7 hari. Nah, misalkan 3 hari ya kada apa-apa, atau 10 hari ya kada apa-apa. Itu berarti kebiasaan ininya. Jadi kebanyakan bebinian itu haidnya adalah selama kebiasaannya 6 atau 7 hari. Fa inna qasad damu an aqallil muddati aw zada an aktsariha wa huwa damun fasadun. Nah, apabila darah itu yang keluar dari kemaluan perempuan itu kurang dari waktu paling sebentar, artinya hanya sekejap, atau misalkan hanya sejam, atau setengah hari aja, atau sehari siang aja, malamnya kada lagi, atau yang berikutnya auza da'an aktsariha, atau lebih dari waktu terbanyaknya, maka itu disebut fahuwa damun fasad, maka itu disebut darah penyakit. Jadi kalau perempuan itu haid kurang dari sehari semalaman aja misalnya, atau seharian aja misalnya, nah maka darah itu bukan darah haid. Atau misalkan lebih daripada 15 hari, maka darahnya juga bukan darah haid, melainkan sisa 15 hari, setelah 15 hari itu damun fasad, itu darah penyakit atau istihadah namanya. Nah, jadi bagi perempuan harus paham ini, dan bagi laki-laki juga harus paham masalah ini. Wa aqallun nifasi lahghatan wa ghalibuha arba'una yawman wa aktsaruha sittuna wa ma zada 'alaiha fadamun fasadun aidan. Wa aqallu, dan paling sedikit waktu nifas lahzatan, sekejap, artinya setelah selesai melahirkan langsung darahnya, tidak
keluar, tidak melanjutkan darahnya, maka itu paling sebentar waktu nipas. Namun wa ghalibuha, kebiasaannya arba'una yauman, 40 hari. Wa aktsaruha sittun, dan paling banyak adalah 60 hari. Wa mazada 'alaiha, dan bila melebihi dari 60 hari pada munfasadun aidan, maka juga disebut dengan darah yang penyakit juga. Jadi kalau nipas itu paling sebentar adalah setumat, sekejap, lahzah saja. Kemudian paling lama 60 hari, paling kebiasaannya 40 hari. Jadi kalau masa rentang 60 hari berarti itu darah nipasnya masih wajar. Apabila lewat daripada 60 hari, maka darahnya itu adalah darah penyakit damun fasad. Nah, itu semoga diketahui dan dipahami oleh santri dan santriwati sekalian. Semoga bermanfaat. Mohon doa Ustadz dalam